nomor 1, terdapat 3 bilangan yang dinyatakan dengan dalam kurung 33 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2. Yang itu ya. Ini koma, ada koma, 8 kuadrat ditambah 296 dan 36 kali 35. Bilangan apa saja yang merupakan faktor persekutuan dari ketiga bilangan tersebut? Jawabannya benar lebih dari 1. Berarti jawabannya lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, atau bisa semuanya. Kalau ada perpangkatan seperti ini, kita menggunakan rumus ya. Kalau kayak gini itu ada rumusnya, yaitu A kuadrat min B kuadrat sama dengan dalam kurung A plus B dalam kurung A min B. Ini perkalian A plus B dan A min B. A-nya itu yang 33 pangkat 2, ini sebagai A, dan ini sebagai B. Maka kalau kita terapkan ke dalam rumus ini, jadinya A-nya itu kan 33 ditambah B-nya adalah 3, jadinya 36 dikali A-nya 33 min 3 berarti 30. Kalau kayak gitu, maka kita cari faktor-faktor persekutuannya ya. Di untuk yang 36, faktor-faktor persekutuannya itu ada, kalau dibagi 2 jadi 18, dibagi 2 jadi 9. 9 bagi 2 nggak bisa, jadinya bagi 3 dan 3. Setelah itu yang 30 kalau dibagi 2 jadinya 15, dibagi 2 nggak bisa, bagi 3 hasilnya adalah 5. Faktor-faktor persekutuannya yang mana? Yang ini ya, yang itu. Maka faktor-faktornya bisa kita tuliskan jadi sama dengan 2-nya ada berapa? Oh, 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada berapa? Ada 3 pangkat 3 dikali 5. Ini faktor persekutuan yang pertama. Yang kedua itu 8 pangkat 2 ditambah 296. Itu sama aja 64 ditambah 296. Kalau ditambahkan jadinya 360. Nah, 360 itu kalau kita buat faktornya, 360 kalau kita buatkan faktornya itu jadi dibagi 2 jadinya 180, kalau dibagi 2 jadinya 90, dibagi 2 jadinya 45 gitu ya. Kalau dibagi 3 jadinya 15, bagi 3 hasilnya adalah 5. Maka faktor-faktornya ini ya. Ada 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Ini faktor persekutuannya. Lanjutnya lagi ada 36 dikali 35. Gak usah dikali satu persatu, langsung aja ya. Langsung aja 36 dan 35. Kalau difaktorkan ini jadi 18 gitu ya. Kalau difaktorkan lagi jadi 2 pangkat 9 dan 2 kali 9 maksudnya 3 kali 3 gitu ya. Setelah itu yang 35 itu kita bisa dibagi 5 hasilnya adalah 7. Faktor-faktor persekutuannya ini 2, 3 dan 3. Yang satunya lagi 5 dan 7. Kalau kita tuliskan jadinya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Nah, di sini ada pilihan jawaban yang benar. Pilihlah jawaban yang paling benar. Jawaban benar lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 ya, kita lihat dulu semuanya. Di bagian pertama itu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 5. Yang kedua itu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dan kali 5. Yang terakhir 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5 kali 7. Nah, kita lihat di opsi yang pertama. Di opsi yang pertama itu semuanya ada angka 7.
Dan option kedua juga ada angka 7. Apakah di bagian yang pertama ada angka 7, bagian kedua angka 7? Oh, ternyata yang ada angka 7 itu hanya di bagian yang ketiga. Maka tidak memenuhi secara keseluruhan. Bagi bagian yang pertama dan kedua jangan dipilih karena ada angka 7-nya. Harus memuat semuanya ya. Ingat ya, faktor persatuan itu harus memuat semuanya. Yang bagian ketiga dan keempat ini 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan dikali 5. Apakah ada di sini? Ya, yang di sini yang pertama itu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan itu sama aja 2 kali 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 kali 3 dikali 5. Ini memenuhi semua. Ada 2 pangkat 2-nya, ada 3 pangkat 2-nya. Yang ini juga iya, sama aja ya. Ini 2 kali 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Yang ini ada juga 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Berarti memenuhi semua. Nah, yang ini juga benar. Terus, yang selanjutnya, yang nomor 4 nih, bagian yang 4. Memuat juga semuanya ya, 2 pangkat. Ya, 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Memuat ini juga ada, di sini juga ada. Di sini juga ada. Di sini juga ada. Maka jawaban yang tepat adalah yang ini. Bagian yang ketiga dan keempat. Ingat ya, faktor persetujuan ya, faktor persekutuan itu harus memuat semuanya, ada semuanya di bagian yang pertama, bagian yang kedua, dan bagian yang ketiga. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Soal nomor 2 ya, harga setengah kilo cabai rawit pada hari ini adalah 35.000. Jika hari ini ibu membeli cabai rawit sebesar 2/4 kilogram, total harga yang harus dibayar ibu adalah ini berarti sama aja dengan perbandingan senilai gitu ya teman-teman. Kalau kita beli setengah itu harganya adalah Rp35.000. Kalau kita belinya 2/4 itu sama aja dengan berapa gitu kan. Karena berapanya itu maka kita jadikan X aja itu. Nah, ini bisa digunakan dengan dua metode ya, dua cara gitu. Kalau setengah aja dia nilainya adalah 35.000, berarti kalau 1 kilo dia dapatnya adalah Rp70.000 gitu ya. Ya kan? Kalau 2 kilo maka dia dapatnya adalah ya dikalikan 2 berarti kan Rp140.000. Nah, yang seperempat itu kan sama aja dengan setengahnya dari 35.000. Ya, setengahnya dari 35.000 itu sama aja dengan 17 ya. 1/4 kilo itu sama aja dengan setengahnya ini ya. Berarti sama aja dengan 17.500. Kalau kita pengennya 2 kilo, dan 1/4, maka kita tambahkan saja. Jadinya 157.500. Jawabannya adalah yang B itu ya kan teman-teman. Jawabannya adalah yang B. Tetapi kalau kita pakai perbandingan senilai, maka kita harus mengalihkan dulu bagian yang ini dikalikan dengan ini yang dikalikan juga. Sorry. Ya, kalikan. Jadinya setengah X ya sama aja dengan yang ini dikalikan 4 kali 2 jadinya 8 tambah 1 9 per 4 dikali Rp35.000. Ya, karena ini berseberangan ya, maka bisa dicoret. Jadinya ini sama ini jadi
sisa 2 ya kan. Nah, sisa 2 ini 35.000 dibagi 2 hasilnya 17.500. Nah, 17.500 dikalikan 9 itu sama aja dengan 157.500 rupiah. Jawabannya sama ya, B juga. Jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya, misalkan A dan B merupakan dua bilangan real sehingga sistem persamaan linearnya seperti berikut ya. Bagian yang ini mempunyai solusi X, Y sama dengan 5, min 2. Berarti semua X diganti angka 5, semua Y diganti dengan angka min 2. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan-pernyataan berikut. Oke, kita amati terlebih dahulu bagian yang persamaan 1, bagian yang pertama ini. Itu 2X, maka diganti ya, X-nya ganti 5. Jadi 2 kali 5 ditambah A, Y-nya ganti min 2. Berarti A kali min 2 sama dengan 4. 2 kali 5, 10. A dikalikan min 2 jadinya min 2A sama dengan 4. Pindah ruas ya, bagian yang 4 pindah ruas ke sini jadi 10 min 4 min 2 pindah ruas jadinya 2A. 6 sama dengan 2A. A jadinya 6 bagi 2. A sama dengan 3. Setelah itu bagian yang kedua. Bagian yang kedua yang ini. PX, ingat X-nya diganti dengan 5. Jadinya ya 5B ditambah 4 sama dengan min 1. Kenapa kok 4? 4-nya kan ini ya. Nah, min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2 adalah 4 gitu ya. Oke, 5B sama dengan min 1 min 4 pindah ruas. Jadinya 5B sama dengan 5B sama dengan min 5 ya. B sama dengan min 1. Setelah itu, amati bagian-bagian yang berikut. A merupakan bilangan prima. A merupakan bilangan prima ya. Bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7 dan sebagainya. 3 itu termasuk, berarti betul. Setelah itu B merupakan bilangan ganjil. Apakah B min 1 bilangan ganjil? Iya ya. Ya, setelah itu 10A plus B sama dengan 31. 10A-nya adalah 3 ditambah B-nya adalah min 1. Sama dengan 31. Ini 10 kali 3, 30 plus min 1. Min 1 sama dengan 31. 30 min 1 itu adalah 29. Maka tidak sama dengan 31. Pernyataan yang ini adalah salah. Gitu ya teman-teman. Ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini soal kehidupan sehari-hari real ya, dari desain jembatan gitu ya. Tapi kita langsung saja di bagian intinya. Di bagian rangka jembatan tersebut dapat digambarkan sketsa seperti ini. Diketahui garis L1 sejajar dengan garis L2, L3 sejajar dengan garis L4. Sudut A itu 50. Berarti yang ini 50 ya. Kita tulis di sini 50 derajat. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan-pernyataan berikut. Besar sudut D adalah 50. Nah, 50 apakah benar apa salah gitu ya. Karena di sini sudut A itu 50. Dia yang berhadapan dengan ini dia harus juga 50. Di sini juga 50. Karena L1, L2, L3 dan L4 itu sejajar, maka di sini juga dia hasilnya 50. Di sini juga hasilnya adalah
50 kayak gitu ya. Nah, berarti pernyataan yang bagian D adalah benar. Selanjutnya, besaran sudut C dapat ditentukan dengan menggunakan aturan sudut berpelurus sebesar 50 derajat. Bagian yang C, yang ini ya. Karena ini berpelurus. Berpelurus itu kan dia harus 180 ya. Harus 180. Karena kita sudah punya 50, maka 180 dikurangi 50 itu harus nilainya 130 derajat, bukan 50 ya. Berarti ini salah ya. Besaran sudut B dan E sama besarnya, yaitu 130. B dan E. Oh, ini B 130. Betul. Kalau ini digabung kayak gini jadinya 180. Terus E yang ini ya. E itu harus sama dengan B yang ini. Berarti 130 juga sama. Itu teman-teman. Berarti jawabannya adalah benar, salah, benar. Lanjut berikutnya. Ini di sini ada Pak Doni mempunyai rumah dengan tampak samping kanan sebagai berikut. Pak Doni ingin mengecat dinding samping kanan rumah tersebut. Terdapat 4 merek cat untuk dipasangkan gitu ya. Ini 1, 2, 3, dan 4. 1 kilogramnya seperti ini. Pak Doni ingin membeli cat dengan merek yang sama supaya sisa cat yang dibeli paling sedikit ya. Cat merek apa yang sebaiknya dipilih? Ini penalaran tingkat tinggi ya, HOTS. Berarti kita harus jeli dalam penyelesaian yang seperti ini. Bentuknya Pak Doni rumahnya tampak samping seperti ini. Maka kita bisa lihat ini. Misalkan ini luas yang pertama. Ini luas yang kedua, dan ini adalah luas ketiga. Pertama persegi panjang, yang kedua adalah mungkin saja persegi, yang ketiga mungkin kita bisa pakai luas segitiga. Luas pertama kita lihat dulu, samping sebelah sini dia 2, sini 4, berarti 2 kali 4 P kali L. Jadi nilainya adalah 8. Luas yang pertama. Luas yang kedua karena di sini sudah diambil 4, totalnya adalah 10, berarti di sini 6. Gitu ya. 6. Sini juga iya ya, di sini 2, terus sini 4, berarti 6 juga. Sini 6 juga, berarti 6 kali 6 persegi ya. 6 kali 6 adalah 36. Luas yang ketiga itu pakainya luas segitiga. Luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah di sini tadi 6 gitu ya. 6 tingginya. Karena sudah diambil 6, totalnya adalah 10, di sini 4. Berarti setengah kali alasnya adalah 6, tingginya adalah 4. Ya, soret-soret 3, 1, 12. Maka luas keseluruhan sama dengan 8 tambah 36 ditambah 12. Sama aja dengan 56. Nah, 56. Kita aplikasikan ke dalam suatu permasalahan yang di samping. Ya, kalau kita pilih merek cat Momilex, kita dapat mengecek 7 meter ya. Dengan kemasan yang tersedia, kita bisa pilih yang 5 kilograman atau yang 10 kilograman. Nah, di sini tadi itu luasnya adalah 56. Maka 56 dibagi 7 meter itu berarti kita perlu 8 kilogram. Karena 8 kilogram, kita bisa milih yang 5 kilogram atau yang 10 kilogram. Kalau kita milih
Kalau 5 kg maka kita perlu 2 ya. 2 kali pembelian. Kalau yang 10 kg maka kita perlu 1 kali pembelian. Sisanya sama ya. Kalau 55 ya berarti 10 juga. Berarti sisanya kan kita perlunya adalah 8 kg, maka sisanya adalah 2 kg. Terus bagian yang satunya lagi kita luasnya adalah 56 dibagi 8 karena kapasitasnya ini dapat mengecat 8 ya. Kita bisa pilih yang 2 kiloan dan 10 kiloan ya. 56 bagi 8 itu 7 kilo. 7 kilo. Maka kalau kalian bisa pilih yang mana? Pilih yang 2, pilih yang 2 atau pilih yang 10. Kalau 10 nanti sisanya adalah 3 kg. Kalau pilih yang 2 berarti jadinya dikalikan 4 ya. Nanti kita bisa 4 kemasan dengan kapasitasnya 2 kilograman, jadi 8 ya. Kita 8 kg, maka sisanya 1 kilogram karena kita pilihnya yang ini ya. Selanjutnya kalau pilihnya yang 10 nanti sisanya adalah 3 ya, nanti sisanya 3. Yang bagian buluk itu ini ya, buluk itu 56 itu luasnya ini dibagi 1 kg dapat mengecat 10. 56 bagi 10 itu 5,6 kg. Dengan aturan bahwa kita bisa pilih yang 2 kg atau 5 kg. Kalau 5 kg karena kita butuhnya ini lebih ya. Kalau beli 2 jadinya 10 kg. Kalau ini kita hanya perlu beli 3 saja. Kita perlu 3 kali 2 6 kg, maka sisanya jadi 0,4 kilo ya. Setelah itu kita mau beli yang Nopin itu kita luasnya adalah 56 dibagi dia bisa mengecat 9, maka hasilnya 56 bagi 9 6,2 kg. Maka kita perlu 1 kilograman apa yang 5 kilograman? Kalau 5 kilogram berarti kita perlu 2 kayak kali 2. 10 kilograman berarti kalau yang ini kita perlu 7 ya. Ini 7. Kita kali 7 jadinya 7 kilograman. Sisanya sama aja dengan 0,8 kilogram. Nah, sisa yang paling sedikit itu mana? Merek Momilex, Josun, Bulux, atau Nopin? Oh ya, ternyata ini ya. Si Nopin. Nopin. Apa ini? Si Buluk. Sisanya adalah 0,4. Sisa yang paling sedikit. Lanjut di soal berikutnya. Oke, soal selanjutnya, berdasarkan data diketahui bahwa rata-rata berat satu butir telur kecil yang kecil itu harga besarannya adalah 45 gram, yang sedang itu 55 gram, yang besar itu 65 gram. Seorang karyawan toko bahan pangan sedang mengemas 10 butir telur dalam satu kemasan dengan ketentuan bahwa rata-rata berat per telur dalam satu kemasan 55 gram. Jika dalam satu kemasan berisi satu telur besar berarti 1 kali 65 terus 5 sedang ditambah 5 kali yang sedang itu 55
terus ditambah lagi 2 telur kecil plus 2 kali telur kecil itu yang ini 45. Maka 2 telur tambahan yang harus dipilih supaya tetap memenuhi aturan pengemasan. Hasilnya ditambah 2 lagi gitu ya, 2 suatu X kayak gitu. Misalkan kita A saja, misalkan tambah A gitu, nanti jadinya 2A. Itu rata-ratanya harus 55. Ya, rata-ratanya harus 55. Maka kalau rata-rata itu kan semua data dibagi jumlahnya. Jumlahnya kan ada berapa? 10 butir ya, berarti 10 gitu. Kalau ini dikalikan 1 kali 65 itu 65 ditambah 5 kali 55 itu 275 ditambah 2 kali 45 itu 90 ditambah A sama dengan ini kalikan silang saja jadinya 550 gitu. Kalau kita jumlahkan semua 65 ditambah 275 ditambah 90 ditambah A itu jadinya 430 plus A sama dengan 550. Hanya pindah ruas jadinya 550 dikurangi 430 sama dengan hanya 120. Hanya itu 2 telur ya, 2 telur tambahan. Hanya harus memenuhi 2 telur tambahan. Maka kita lihat dalam pilihannya 2 telur sedang, hanya itu harus 2 telur sedang. 2 telur sedang itu 55 ya, berarti 2 dikali 55 itu 110. Pengennya A ini 120, maka dia nilainya salah. Kalau yang ini telur besar, 2 telur besar. Telur besar itu 2 kali 65 130 kelebihan. Ini salah. Yang C itu 1 telur besar 65 ditambah telur kecil. Telur kecil itu 45. Kalau dijumlahkan jadinya 110. Ini juga salah. Karena pengennya adalah 120. Yang D 1 telur besar dan 1 telur sedang. Ini 65 ditambah sedang itu 55. 55 sama dengan 120. Nah, ini benar. Sesuai ya. Maka jawabannya adalah yang D. Thank you.